Menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak. Baik itu pendukung 01 ataupun 03 dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia. Dan semua persediaan beras kita kayak habis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok woy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gue yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang. Susah nyari beras. Dan kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja, cuman dikasih jatah 1 sak beras ukuran 5 kilo untuk 1 pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun karena dulu ikutan nyerang dia karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener. Dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi? Sekarang tinggal mikir aja gimana caranya biar bubur itu tetap enak dimakan. Jadi Pilpres kali ini tuh udah bukan soal menang ataupun kalah, tapi lebih ke soal legacy atau warisan. Masa iya kita harus ngewarisin sesuatu yang nggak baik untuk generasi penerus kita? Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi, tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan, tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah kalau soal kecurangan mungkin aja di setiap kubu ngelakuin. Cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda. Tapi kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya, ya ini cuma bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful. Pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Nah, gue yakin lu tahu siapa yang gue maksud. Karena indikasi perampokan inilah makanya pihak 03 melalui PDIP ngambil keputusan untuk ngajuin hak angket. Kenapa? Lah kalau ada indikasi perampokan besar-besaran seperti ini, harus laporin kemana? Ke MK. Lah di situ ada pamannya Samsul. Emangnya dia berani ngasih hukuman ke ponakannya? Bisa hilang jabatan dia. Mau ngadu ke KPU atau Bawaslu atau DKPP atau aparat penegak hukum. Lu tahu nggak kalau mereka itu adanya di lembaga apa? Mereka itu ada di bawah arahannya presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Tuh, biar lu pada pinter. Itulah kenapa kami berkali-kali bilang ini tuh nggak bener. Bapaknya masih jadi presiden, terus anaknya nyawapres. Sedangkan lembaga pemilihan umumnya itu ada di bawah presiden. Nggak mungkin kalau nggak ada konflik kepentingan dari lurah untuk menangin anaknya. Masa gitu doang masih nggak ngerti? Kalau mau fair play, tunggu bapaknya turun dulu, baru anaknya naik, itu baru adil. Ini tuh kalau dianalogikan, sama aja kayak Dul Jailani maju ikut kontestasi Indonesian Idol. Adik bapaknya jadi eksekutif produser di Indonesian Idol. Bapaknya si Dul jadi jurinya, adil dari sebelah mananya? Lu nggak bisa nyuruh orang untuk berpikiran positif, sementara kenyataannya potensi kecurangan itu ada kelihatan jelas. Terus ada juga yang bilang, yaudah laporin aja ke aparat penegak hukum. Panglima tertinggi aparat penegak hukum di negara ini siapa? Ya bapaknya Samsul. Itu semua sumber daya sebagai presiden. Dalam artian lain adalah semuanya itu anak buah bapaknya. Terus harus kemana kalau kita mau komplain? Ya mau nggak mau, dan yang masih bisa dilakuin adalah hak angket. Oke? Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah.
yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Jadi, kalau dilihat ada masalah yang berdampak luas, DPR bisa menggunakan hak ini. Caranya gimana? Jadi, untuk mengajukan hak angket, diperlukan minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari 1 fraksi. Permohonan juga harus mengirimkan dokumen tentang materi undang-undang yang ingin diselidiki serta alasan kenapa penyelidikan harus dilakukan. Nah, untuk menerima atau menolak hak angket yang diajukan, DPR harus melakukan sidang paripurna. Kalau usulan diterima, DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Jadi, kalau melihat komposisi yang ada sekarang, seharusnya usulan hak angket ini bisa lancar dan mulus-mulus aja. Karena jumlah kursi partai pendukung 01 dan 03, kalau di total itu ada sekitar 314 kursi. Sedangkan partai 02 itu cuma ada 261 kursi. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita mengenai sengketaan Pilpres di 2024. Ini sangat menarik tentunya agar kita mengetahui siapa yang melakukan kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini. Nah, tentunya teman-teman sudah memilih pilihan yang tepat dalam memimpin negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang akan melanjutkan program atau pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Pak Presiden Joko Widodo. Tentunya masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo akan berakhir di bulan Oktober, yaitu siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi. Padahal dalam sengketa Pilpres di MK masih sedang panas-panasnya. Teman-teman, dalam Pilpres 2024 ini memang jauh berbeda di Pilpres sebelum-sebelumnya. Dalam Pilpres ini banyak kepentingan atau berkepihakan terhadap kepada Gibran. Seperti Gibran yang sudah melanggar konstitusi, itu secara terang-terangan bahwasannya Anwar Usman juga telah diberhentikan sebagai ketua MK. Teman-teman, makanya di MK sedang melakukan sengketa, memulihkan nama MK. MK seharusnya dipercayai oleh masyarakat karena MK adalah wasit dalam Pilpres di 2024. Bukan menjadi pemain. Bahkan MK dinyatakan sebagai mahkamah keluarga. Tentunya pandangan masyarakat terhadap MK akan lebih buruk dan bahkan agak sulit untuk memperbaiki nama baik dari MK tersebut. Terbukti bahwasannya Anwar Usman telah diberhentikan karena melanggar kode etik berat. Teman-teman, siapakah yang bermain selain Anwar Usman? Tentunya Pak Presiden Joko Widodo. Memang untuk saat ini Pak Prabowo dan Gibran telah menang, bahkan sudah diumumkan oleh KPU. Tetapi kita juga telah memberikan apresiasi, memberikan hormat terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sudah berjuang dan sudah memberikan yang terbaik di masa kampanye. Dan bahkan juga Anies Baswedan dan Cak Imin. Mungkin teman-teman sudah mengetahui lah dalam Pilpres di 2024 adanya kepentingan pribadi, adanya kecurangan yang terjadi teman-teman. Seperti apa yang disampaikan oleh saudara tadi, memang agak membingungkan untuk memandang ke depan apakah memang benar Pak Prabowo dan Gibran melakukan kecurangan dalam Pilpres di 2024. Tentunya asumsi masyarakat terhadap Pak Prabowo Gibran akan berpandangan negatif, akan berpandangan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran. Karena
Perannya Jokowi atau manuver Pak Jokowi yang menggerakkan segala hal cara yang ingin memenangkan, bahkan Pak Jokowi rela meninggalkan partai PDIP, dan Gibran pun sebelumnya adalah partai PDIP. Gibran dideklarasikan oleh Partai Golkar agar bisa menjadi calon wakil dari Pak Prabowo Subianto. Sengketa Pilpres di 2024 memang sudah selesai. Memang MK juga menolak permohonan 01 dan 03. Nah, teman-teman, di sini ada berita yang sangat menarik soal sengketa atau soal kecurangan. Gibran klaim kantongi bukti kecurangan tapi ogah lapor karena mau puasa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengklaim pihaknya mengantongi bukti-bukti kecurangan Pilpres di 2024 yang dilakukan paslon lain. Nah, apakah paslon lain melakukan kecurangan? Ketika paslon lain melakukan kecurangan, nggak mungkin mereka melakukan sengketa di MK, meminta permohonan agar dalam pemilihan umum ini terbukti adanya kecurangan atau kepentingan pribadi. Namun Gibran tidak berencana untuk membawa bukti-bukti tersebut ke ranah hukum. Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya mengenai pertanyaan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Habibur-Rahman, yang mengaku menemukan sejumlah dugaan kecurangan di masa tenang pemilu di 2024. Ya, kita juga mengantongi beberapa kata Gibran. Gibran mengatakan pihaknya belum berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti bukti-bukti tersebut untuk menjaga stabilnya politik. Ia berharap elit politik dan tokoh-tokoh nasional tetap menjaga situasi aman dan tentram di tanah air. Ya, jelas kita pengen suasana pasca pencalonan ini bisa adem, para tokoh, para pemimpin bisa kumpul lagi bersilaturahmi. Nah, teman-teman, kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang melakukan kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini. Secara logika, apakah ketika paslon nomor urut 2, urut 3, urut 1, apakah mereka melakukan kecurangan? Tuhan akan tahu, teman-teman. Apakah mereka melakukan kecurangan? Apakah tidak? Tuhan pun akan tahu, teman-teman. Saya sendiri juga ketika Pak Prabowo mendukung dan mengajak Gibran sebagai wakilnya dan Pak Jokowi telah mendukung Pak Prabowo, saya kecewa. Karena Pak Jokowi yang kita akui dalam kepemimpinannya 10 tahun ini memang sudah terbukti. Tetapi dalam Pilpres di 2024 ini jauh berbeda sikap Pak Jokowi yang ingin mendukung Pak Prabowo. Kita sangat merindukan Pak Jokowi ketika nanti masa jabatannya telah selesai. Gibran Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. Apakah mereka satu pikiran dalam pembangunan IKN tersebut? Ini akan menarik untuk kedepannya. Dan program-program yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo, banyak masyarakat akan menagih dan menunggu program tersebut. Semoga saja sesuai apa yang disampaikan kepada publik, apa yang disampaikan kepada masyarakat. Teman-teman, mungkin juga memahamilah sifat dan karakter dari Pak Prabowo, sikap karakter dan Gibran. Bahkan Gibran pun pernah dikata-katai sebagai orang sombong. Memang kita klaim bahwasanya Gibran adalah orang yang sombong dan songong dan arogan. Kita bisa lihat perdebatan-perdebatan yang sudah berlalu. Nah, teman-teman, mungkin sekian dan video ini mungkin teman-teman sudah memahami. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.